Percayalah, keberuntungan bukan hanya tentang keberadaan, tapi tentang keikhlasan menerima dan bersyukur. Salam sahabat tutup, kita akan general reading untuk zodiak Aries. Nanti berlanjut sampai ke Pisces ya. 12 zodiak semua kita jadiin satu. Jadi kalau yang tahu urutannya ya di skip aja ya, cari zodiak kalian. Yang pertama Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Habis itu apa? Libra, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Pisces. Udah 12 belum? Koreksi ya. Kita langsung ke Aries terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan Aries di bulan Agustus? Udah ada kartu yang terlempar. Kita akan lihat untuk Aries. Aries, ketabahanmu adalah kekuatanmu. Itu yang membawa ke kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati yang kamu damba-dambakan ya. Aries tuh orangnya sangat logis. Dia kayak pokoknya kalau nggak nyata dia nggak mau, nggak percaya gitu ya. Harus ada yang benar-benar nyata, baru keyakinannya kuat untuk mencari sesuatu yang diinginkan kayak gitu ya. Bukan absurd gitulah ya, realistis. Nah kayak gitu tuh, ada kebahagiaan di depannya nih Aries. Baik itu tentang perjodohan, asmara, tentang bisnis, pekerjaan baru, atau banyak hal lainnya akan kalian ketemukan di bulan Agustus. Beberapa yang kalian harus hati-hati adalah pengeluaran yang besar dan beberapa orang yang akan memanfaatkan kalian. Memanfaatkan kamu di tengah kelengahan. Ada seseorang atau beberapa rekan kerja, bisa jadi rival kerja, akan memanfaatkan kelemahanmu. Jadi gimana nih? Jangan sampai lengah, jangan sampai memberikan peluang untuk orang tersebut untuk menghancurkan kalian, membuat susah kalian. Gitu ya Aries, peta kehidupan kalian. Jadi berhati-hati dengan seseorang yang berbulu palsu ya. Serigala berbulu domba. Nah, hati-hati tuh kepada seseorang yang berbulu domba. Overall secara rezeki oke lah ya, mantap. Walaupun nggak naik-naik tinggi, tapi progresnya ada, happiness ya, progresnya ada gitu ya. Beberapa situasi membawa kamu ke dalam suatu konflik nih Aries. Jadi memang benar-benar di bulan Agustus hati-hati menempatkan diri kalian supaya nggak terjadi hal-hal yang membuat kalian pusing. Kita lanjutkan untuk himbauan melepas ikan di bulan Agustus ini 16, 17, 18. Mari kita sama-sama bareng-bareng melepas ikan. Kalau kalian berada di dekat pak sungai, di dekat rawa-rawa, bisa melepas ikan lele ya. Kalau di dekat sungai atau danau, bisa melepas ikan nila atau ikan emas. Gitu. Kalau belum, kalau atau jauh, kalian bisa titip ke adminnya Mbah Toto. Seekornya Rp1.000. Jadi terserah mau titip berapa ya. Nanti kita bareng-bareng lepaskan ke sungai atau ke danau Cipondoh biasanya. Mbah nanti dipancing orang mbah ya, itu karma mereka. Kita nggak usah memikirkan yang terlalu jauh. Karma ikan dengan pemancingnya biarlah, dan itu rezeki mereka. Doanya yang akan menembus ke langit. Doa pemancing, doa ikan itu kalau nggak tertangkap ya. Tapi kita akan tetap berusaha untuk mencari tempat yang lebih eksklusif ya, jauh ke
ke kampung, walaupun di sana juga pemancing juga banyak ya. Zaman sekarang hobinya memang kayak gitu. Tapi sekali lagi intinya kita bersedekah, berderma dengan ketulusan yang ya harusnya lebih tinggi ya, karena ikan nggak bisa ngucap terima kasih, kita lepas ya dia hidup dapat kesempatan kedua gitu aja, say goodbye ya dia ya, nggak ada ucapan terima kasih. Itu adalah bentuk sedekah, sodakoh, berderma yang benar-benar nggak mengharapkan balasan. Oke, silahkan hubungi admin. Kita lanjutkan nih, Aries. Apa pesan semestanya? Beberapa kalian ada yang atau sering belakangan ini berantem dengan pasangan. Semoga ini bisa menjadikan semuanya lebih baik ya. Nih, ada sesuatu yang membuat kalian ada kayak kekuatan atau sedikit egonya naik ya di bulan Agustus. Diperbaiki ya para Aries, supaya pasangan, orang-orang yang di sekitar kalian lebih nyaman, karena egomu udah offside nih ya di bulan Agustus ya. Petanya kayak begitu, jadi diperbaiki. Kita lanjutkan untuk Taurus. Bagaimana kehidupan zodiak Taurus di bulan Agustus? Taurus di bulan Agustus, bagaimana kehidupan kalian? Zodiak Taurus di bulan Agustus. Taurus, ada hal yang sangat penting yang harus kalian kerjakan. Ini perlu pemikiran mendalam atau keputusan yang hati-hati. Jangan gegabah di dalam mengambil keputusan. Pikirkan baik-baik, dengarkan pihak lain dulu berbicara. Dengarkan orang-orang atau sahabat sekitar, orang di sekitar kalian, untuk bisa ya mengakomodir pendapat mereka, kemudian baru mengambil keputusan ya. Jangan gegabah nih di dalam mengambil keputusan di bulan Agustus, karena dampaknya akan panjang, dampaknya akan lama banget. Kalau kalian salah mengambil keputusan, bisa-bisa sengsara panjang gitu ya. Tapi kalau benar dalam kalian mengambil keputusan ini, kebahagiaanmu akan sampai selama-lamanya. Ini pasti berhubungan dengan keputusan penting ya, pernikahan, pindah kerja, pindah rumah. Suatu keputusan-keputusan yang penting. Pergunakan intuisi kalian ya Taurus, di bulan Agustus ini ada sesuatu keputusan yang sangat penting yang akan kalian putusin gitu ya. Makanya perlu kebijaksanaan tinggi dan pikirkan berulang-ulang keuntungan atau kerugiannya. Jangan sampai itu kalian salah pilih atau salah dalam memutuskan sesuatu gitu ya Taurus. Ada kejadian seperti itu ya Taurus. Ambil positifnya ya Taurus ya, ambil yang baik. Semoga ini adalah keputusan yang baik dan kamu benar. Itu akan membawa kebahagiaan yang panjang dan lama ya Taurus ya. Oke Taurus, kita lanjutkan. Taurus, sakit hati, dendam masih banyak berseliweran di sekitar kalian ya para Taurus. Kamu mesti sadar nih Taurus ya, sebelum menilai orang lain sebaiknya nilai diri kalian sendiri. Walaupun ini udah menjadi kepintaran kalian ya. Kalian banyak introspeksi diri, itu Taurus ya. Taurus atau zodiak elemen tanah yang lainnya biasanya introspeksi dirinya itu sangat kuat. Sering mengintrospeksi diri, sering berbuat untuk memikirkan orang lain terlebih dahulu. Tapi di bulan Agustus ini ada kecenderungan egomu meningkat. Ini kayaknya bukan Taurus aja ya, beberapa yang saya lihat Sio juga begitu.
Mbah Toto udah bikin show 12 show yang kemarin untuk di bulan Agustus. Ada banyak yang egonya juga muncul. Ternyata ego yang tinggi di bulan Agustus ini ya mungkin dipengaruhi oleh bintang Capricorn yang sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Maksudnya elemen bintangnya ya, aura bintangnya ya, bukan zodiaknya ya. Begitu ya Taurus, jadi singkirkan egomu karena kebahagiaan itu udah dekat. Nih, kebahagiaan udah dekat, bisa terkait dengan usaha kalian, bisa terkait dengan asmara, atau terkait dengan kehidupan lingkungan sosial kalian nih. Bener-bener harus kalian perhatikan nih ya para Taurus, supaya hal-hal yang tidak kalian inginkan gak terjadi, termasuk menyakiti orang-orang yang di sekitar kalian, menyakiti orang-orang yang tercinta. Itu bisa kalian minimalisir gitu ya para Taurus ya. Ini bisa menjadi hal yang baik, panjang sekali lagi nih, bisa menjadi hal baik yang cukup panjang, atau bisa menyengsarakan kalian dalam jangka waktu yang panjang. Jadi hati-hati ya dengan ego. Sekali lagi, ambil yang baik-baik saja, ambil yang positif. Yang kurang baik semoga ini nggak resonate buat kalian, tapi yang happiness ini resonate dong ya. Rezeki yang banyak berlimpah, rezeki yang nggak terduga, walaupun pengeluaranmu juga gede ya. Hati-hati terhadap pengeluaran, bijaksana mempergunakan duit. Kita lihat pesan semestanya nih. The answer you need are coming. Jadi nggak usah khawatir. Ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri kalian, akan ada jawabannya. Kalian akan mendapatkan jawaban gitu ya Taurus ya. Kemudian ada keputusan yang kalian ambil, ya syukurlah ya Taurus ya. Ternyata keputusan yang akan kalian ambil ini di dalam peta itu akan menunjukkan ke arah kebahagiaan. Jadi tetap bijaksana tapi tetap hati-hati. Kemudian show the real you. Nggak usah pakai topeng, capek ya pakai topeng Taurus ya. Tunjukkan kepada dunia, ini loh aku seperti ini. Dalam artian apa adanya aja, nggak usah yang ruwet-ruwet. Jadi nantinya malah keblinger, apa adanya aja lakuin, jalanin. Kemudian pilih yang terbaik, yang nggak nyakitin orang lain, nggak nyakitin diri kalian sendiri. Ingat loh ya, Taurus sering banget menyakiti diri sendiri, tidak memaafkan diri sendiri, menimpakan kesalahan pada diri sendiri. Maafkan dirimu sendiri. Oke, kita lanjut ke zodiak Gemini. Bagaimana kehidupan para Gemini? Nah, udah ada kartu yang terlempar. Kita akan buka 1, 2. Waduh. Nih kan. Nih, seperti yang saya bilang, kartu egois muncul melulu nih. Gemini, hati-hati dengan hatimu. Hatimu bisa hancur kalau kalian membiarkannya hancur. Ingat nih, kebahagiaan, kesedihan ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Jadi handle hatimu sendiri, kuatkan, pertahankan sebagaimana seharusnya, sehingga kalian gak sakit hati. Banyak hal yang bisa kalian jalani dan kalian mampu. Banyak hal yang bisa kalian perbuat dan kalian masih bisa untuk membuat hal itu menjadi lebih baik. Jadi bila ada suasana yang lebih runyam, misalnya kayak gitu ya, jangan membuatnya menjadi parah. Masalah besar dibuat menjadi kecil, masalah kecil hilangkan. Intinya di bulan Agustus jangan mencari masalah, hindarkan konflik, rencanakan segala sesuatunya dengan baik dan ke arah yang lurus ya Gemini. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Begitu ada yang negatif, buang. Itu akan membuat hidupmu sengsara.
Ada seseorang yang akan datang membantu kalian para Gemini, baik itu di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, finansial, ataupun di dalam berbisnis, berusaha. Sebetulnya kalian kuat, tapi kadang-kadang kalian nggak optimis, merasa ragu-ragu. Nah, seseorang ini membantu menguatkan keputusanmu, membantu menguatkan kepercayaan dirimu. Ini sangat berarti untuk kalian. Di dalam hal rezeki nggak jelek-jelek banget ya, hampir mirip-mirip bulan lalu, walaupun nggak naik tinggi, tapi ya pelan-pelan naik lah ya, dikit. Yang perlu kalian syukuri adalah selalu ada orang yang akan membantu di setiap kesulitanmu. Ini ya, kita memang makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Walaupun Gemini adalah seorang yang mandiri, apalagi Gemini cewek ya, itu dia mandiri banget. Nah, itu yang membuat ya kadang-kadang itulah ya, kayak kayak seakan-akan kalian hidup sendiri gitu ya. Jadi pergunakan koneksi, pergunakan apa tuh namanya ya, seakan-akan tuh bantuan dari orang lain ya diterima aja lah ya, nggak usah banyak berpikir nanti akan membuat kamu sulit di belakangnya atau merasa berhutang budi. Cukup terima dan syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, termasuk dewa penolong yang datang kepadamu. Oke, kita lanjutkan untuk pesan semestanya ya Gemini. Pesan semesta untuk para Gemini, seperti apakah pesan semesta untuk para Gemini? A commitment is a key ya. Komitmen adalah kunci. Komunikasi, communication kok komitmen sih. Communication is a key. Nah, ini tadi nih saya yang bilang ya. Komunikasikan apa yang kamu pikirkan gitu ya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Karena 80 permasalahan adalah karena miscommunication atau kesalahan dalam bicara, salah pengertian kayak gitu ya. Kemudian adjustment are required dan believe into the impossible. Ini yang penting ya Gemini. Jangan sampai lepas harapan. Banyak yang masih menolong kehidupan kalian akan segera membaik dan kalian masih kuat. Ambil yang baik-baik, yang positif aja. Yang negatif buang, anggap nggak resonate. Pergunakan yang baik-baik untuk membawa diri kalian lebih yakin kepada diri sendiri. Kita akan lanjutkan untuk zodiak Cancer di bulan Agustus. Seperti apa kehidupan kalian para zodiak Cancer di bulan Agustus? 3 kartu untuk Cancer, Queen of Pentacles, The Fool, dan Six of Pentacles. Cancer, banyak rezeki nggak terduga, tetapi seperti yang sering orang bilang, rezeki seperti air. Kalau mengalir di gelas, kalau gelas kalian penuh akan tumpah atau akan berhenti alirannya karena gelasmu udah penuh. Yang ngasih air akan berhenti, maka aliran harus terus berjalan. Dengan apa? Sedekah, sodakoh, berderma. Keluarkan untuk rezeki orang lain, sebagian rezeki buat orang lain, kayak gitu ya Cancer ya. Dan itu akan menambah atau mengganti rezeki kalian dengan rezeki yang baru. Nih, awal perjalanan baru, ada sumber keuangan baru, mata pencaharian baru, atau rezeki yang nggak terduga. Rezeki jalur langit untuk kalian para Cancer. Gede nggak mbah? Lumayan ya. Ini cukup japu tuh ya kata orang Cina ya. Lumayan memuaskan dan hati-hati ya. Tapi cara penggunaan serta kalian harus peka dari mana arah datangnya rezeki tersebut. Kita akan cari tahu ya dari arah mana sih datangnya rezeki dan apa saja sih kira-kira
datangnya rezeki untuk kalian para zodiak Cancer. 1 2 3 4 5. Kita buka 5 kartu ya para Cancer. Cancer, ada dari pasangan kalian yang tiba-tiba memberi hadiah yang cukup gede, cukup ya yang sudah kalian inginkan ya. Nampaknya beberapa kalian akan sanggup memiliki atau bisa membeli, atau tiba-tiba kalian mendapatkan ini tadi, anugerah, gift dari orang-orang yang akan diberikan kepada kalian. Menyambung untuk hadiah, beri-beri ya, sekarang nggak boleh nyebut singkatan dari GA itu ya. Kalian bisa nonton di video paling belakang ya, kaos hitam, kaos putih, atau kaos merah. Pilih, tulis di situ saya mau kaos merah lagi, atau bibit duit ya. Bibit duit nih udah disiapkan ya sama donatur, diberikan sampai rumah depan kalian, jadi nggak ada biaya apapun. Oke, kita balik nih ke Cancer. Cancer, beberapa kalian berpeluang untuk mendapatkan kedudukan yang nyaman, yang selama ini masih digoyang-goyang oleh seseorang, atau masih kalian cari, masih diperebutkan. Di bulan Agustus ini nampaknya itu semakin terang, semakin nyata. Kedudukan kalian semakin mantap dan tawaran baru yang akan kalian dapatkan nampaknya memuaskan. Jadi beberapa rezeki satu dari pasangan kalian, baik-baik sama pasangan kalian ya, atau kirimkan video ini ke pasangan kalian. Nih katanya Mbah Toto kamu mau memberi aku sesuatu, tepati janjimu gitu ya. Ini adalah cukup memuaskan atau cukup menggembirakan ya, sesuatu yang akan kalian dapatkan ini. Kemudian dari bos besar, atau memang dari usaha kalian sendiri. Untuk itu jangan lupa bersyukur dan sekali lagi berbagi. Ingat prinsip bisnis yang pertama, jangan takut rugi. Yang kedua, jangan takut untung bagi kalian pengusaha nih. Dan yang ketiga, bagi semuanya jangan takut untuk berbagi. Kita lihat pesan semesta kalian ya para Cancer. Satu di tengah, satu di atas, satu dari bawah. Tuh kan beneran nih Cancer. You hard work is paying off. Semua kerja kerasmu akan terbayar. Jadi ya udahlah, nikmati aja ya kerja keras. Jangan lupa, jangan loyo ya Cancer. Terus nih, it's time to release negativity. Ini masih relevan ya dengan ini ya. Sesuatu yang harus kalian hindari, yang udah nggak relevan, rilis, buang. Pikiran-pikiran jelek, buang. Pikiran negatif, buang. Ganti dengan yang positif. Masukkan ke dalam hati, afirmasikan, dan klaim energi positif ini untuk kamu. Tulis di komentar, saya menerima energi positif untuk mendapatkan rezeki jalur langit. Yang satu lagi adalah a new start is coming. Bukan hanya dalam masalah rezeki atau duit, tapi rezeki dalam hal hubungan asmara nih. Banyak kalian yang akan dapat jodoh, banyak kalian yang akan mendapatkan sesuatu yang besar, yang selama ini mungkin udah kalian harapkan. Dia kok nggak datang-datang sih, dia kok nggak ngomong-ngomong sih, atau dia kok nggak jawab-jawab sih permintaanku untuk jadian. Kayak gitu ya, ditunggu di bulan Agustus ini. Banyak kegembiraan yang akan kalian dapatkan. Kita lanjutkan untuk zodiak Leo. Habis ini terus ya Leo Virgo ya, lanjut terus ya. Leo, bagaimana rezeki kalian di bulan Agustus? Kehidupan kalian di bulan Agustus seperti apa sih gambarannya untuk kalian para Leo? Leo, gambaran rezeki kalian di bulan Agustus ada Queen of Wands dan ada Karma. Earth of Wands tuh kalau di kartu Rider tuh Page of Wands ya. Sesuatu yang harus benar-benar, oh Eight of Wands nih, 8 tongkat ya. Eight of Wands dan Karma.
Leo, di bulan Agustus adalah bulan kalian memetik karma baik. Tapi sekaligus kalian harus membayar karma-karma buruk. Jadi karma itu adalah akibat dari sebuah sebab. Bisa baik, bisa buruk. Kalau kalian banyak berbuat baik, maka akan memetik hasil buah karma baik. Bila kalian, jangan sering-sering berpikir negatif ya. Semoga ini enggak buat kalian para Leo. Jangan overthinking berpikir negatif, karena nanti akan datang nih karma buruk. Hindari ini, banyak berbuat baik, maka semuanya akan happy. Nih, Queen of Wands, kedudukan, pangkat, ketahanan mental kalian, kekuatan kalian dalam menghadapi masalah, problem solving dan menemukan solusi dari sebuah masalah akan sangat, ya kalian pegang gitu ya. Bukan sangat mudah sih, tapi paling enggak kalian menemukan solusinya ini. Solusi terbaik nih. Kalian menemukan hasil yang terbaik dari beberapa sebab atau yang kalian tengah cari nih. Persoalan yang tengah kalian hadapi nih. Solusi-solusi akan datang begitu aja. Kita lihat solusinya dari mana ya. Apa sih yang kalian hadapi saat ini? Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah asmara, perasaan seseorang, whatever. Kita akan lihat solusinya datang dari mana dan apa yang harus kalian lakukan di bulan Agustus. Selamat ulang tahun bagi para Leo ya. Semoga ini adalah hari ulang tahun yang indah buat kalian para Leo. Wah nih Leo, solusi yang akan kalian dapatkan itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kesuksesan demi kesuksesan, baik dalam karir dan dalam percintaan yang saat ini banyak dari kalian yang amburadul. Semoga bukan ya, semoga nggak resonate ini ya. Karena ini tampak memang ada sesuatu yang kalian tengah berusaha selesaikan. Perang dingin, perang besar, perang kecil, semoga segera kalian bisa hindari, segera kalian bisa selesaikan. Bukan menghindar untuk lari ya, tapi biasanya Leo menghindar untuk memikirkan strategi atau penyelesaian yang terbaik. Nah itu tuh, hindari konfrontasi, selesaikan dengan diskusi, diplomasi, musyawarah. Banyak nih kalian yang akan terpancing emosi. Seseorang yang memancing emosimu, seseorang yang memancing, menggerogoti kesabaranmu yang saat ini sebenarnya tengah kamu tata ya. Baik-baik kamu tata, udah menghindari sebuah perselisihan, tapi ada sebab-sebab dari seseorang yang mungkin sengaja atau nggak sengaja menimbulkan kegaduhan. Nih solusi, ada seseorang yang akan menjembatani, ada seseorang yang akan memberi advice yang terbaik. Banyak dengar, banyak mendengarkan, lembutkan hatimu. Ya untunglah ya hasilnya gila-gilaan. Ini kalau kalian bisa melewati, hasilnya luar biasa. Jadi ingat, jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Itu ya para Leo. Asmara pun demikian, banyak yang akan dapat jalan keluar dalam penyelesaian carut marut asmara kalian para Leo. Di bulan Agustus menjadi hadiah ulang tahun terindah. Secara duit masih belum meledak sih, tetapi ya tumbuhlah ya daripada bulan-bulan kemarin. Intinya aman sih di bulan Agustus ini kalian ya. Kita lihat pesan semestanya ya Leo ya. Pesan semestanya apa nih? Hard work nih. You hard work is paying off. Mirip tadi zodiak Cancer ya. Kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Ini yang penting nih. Kerja keras membuahkan hasil. Jadi jangan takut untuk mengerjakan sesuatu. Anggap itu investasi kalau hasilnya belum kamu dapatkan saat ini. Apalagi orang-orang yang insurance ya. Biasanya nggak akan closing dari pertemuan pertama, harus pertemuan kedua, ketiga. Nah ini kalian anggap aja satu pertemuan tuh nilainya berapa, mungkin 1 juta, 2 pertemuan 3 juta, 3 pertemuan 4 juta. Semakin banyak pertemuan dan dia belum closing,
semakin kalian dekat dengan duit gitu ya. Suatu saat dia akan closing dan kamu mendapatkan hasilnya gitu ya. Begitu juga marketing-marketing yang lain. Kemudian walk through your fears dan don't let your past hold your back nih. Leo adalah seseorang pengingat kawan lama. Memorinya yang kuat membuat dia selalu teringat masa-masa lalu, termasuk hal yang indah, termasuk hal yang menyakitkan ya. Minta maaf ya Leo. Rilis negativity, semua pikiran-pikiran buruk karena karma nih. Karma akan menagih, mendatangi dirimu. Buang semua yang negatif-negatif, segera ambil yang positif-positif, dan kalian akan menemukan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Oke Leo, semoga hari-harimu menyenangkan. Tulis di komentar supaya kalian klaim energi positif yang ada saat ini, dan bersyukurlah dengan apa yang telah kalian dapatkan. Itu akan membuat banyak perubahan, titik balik untuk kalian berada di atas di bulan Agustus. Kita lanjutkan untuk zodiak Virgo. Bagaimanakah untuk para Virgo? Virgo, seperti apa kehidupan kalian? Udah ada kartu yang terlempar. Kita akan ambil kartu yang terlempar dulu ya. Virgo, kalian ada Two of Cup. Rupanya banyak Virgo yang kasmaran. Ada Three of Cup. Tetapi hati-hati, ada orang ketiga ya. Aduh, energi bulan Agustus nih kok banyak orang ketiga ya. Kemudian Knight of Cup dan nih Temperance, keselarasan energi, kesejukan jiwa, dan awal mula perjalanan baru, romansa baru akan banyak yang mendatangi para Virgo. Termasuk ya mungkin pengantin baru akan banyak nih Virgo. Kalian akan banyak yang dilamar dan melamar, atau gebetan kalian tiba-tiba curhat. Bahkan nih Virgo, sahabat ada yang diam-diam lagi mengincarmu ya. Ya semoga cocok ini. Kita lihat apa, dari mana, dan rezeki bagaimana. Rezeki para Virgo secara keuangan, secara finansial bagaimana nih. Di bukaan kartu pertama yang nampak hanya masalah romansa ya. Bagaimana untuk karir dan keuangan kalian? Wow, ini Three of Pentacle udah ada di depan ya tiba-tiba ya. Kemudian Five of Cup, The Hermit, Two of Wands, Ten of Wands, dan Page of Swords. Virgo, beberapa perjuanganmu yang memang kamu sebenarnya merasa berat sih, tapi jalani aja ya Virgo. Ada jalan terang. Kamu tahu, kamu kuat, kamu yakin bahwa ini akan berhasil. Tapi kadang-kadang orang-orang di sekelilingmu itu kayak membuat kamu down. Ah itu susah, ah itu ini, ah itu. Jangan dengarkan yang jelek, dengarkan yang baik-baik. Tetap ambil yang positif. Tetap ambil, akomodir pendapat-pendapat mereka, tapi ambil yang positif-positif saja. Yang jelek, forget it. Itu racun gitu ya Virgo ya. Dalam hal rezeki ada peningkatan, walaupun nggak banyak. Di bulan Agustus ini nggak terlalu banyak ya. Beberapa zodiak juga meningkatnya dikit-dikit. Belum ada yang meledak ya, karena mungkin pengeluarannya juga besar ya. Di bulan Agustus ini ada sesuatu keadaan yang mungkin membuat suasana hati tuh gundah galau, rezekinya naik turun fluktuatif seperti roller coaster. Nah, setiap kalian pas di atas, jangan lupa langsung menabung. Pas kalian berada di puncak atau mendapatkan sesuatu cuan yang gede, langsung simpan paling enggak 10%, minim 5% lah ya, minim ya. 10% cukup ya. 10% bagus, ditabung, simpan menjadi uang besi kalian. Virgo, kita dengarkan pesan semesta untuk kalian. A win-win outcome ya Virgo, ya tetap adil, tetap
bijaksana di dalam mengambil keputusan, ada seseorang yang membantu, ya kalian harus apresiasi. Walaupun bentuknya bukan berupa hadiah, paling enggak ucapan terima kasih dan doa ke mereka, jangan lupa ya. Ini ada The Hermit nih, diingatkan untuk kalian pergunakan intuisi, perbanyak berdoa, perbanyak mendoakan orang lain juga. Itu akan sangat baik untuk kesehatan kalian. Nih kan? A time for healing dan be bold and make the first move. Banyak kalian yang merasakan kejenuhan nih. Kemungkinan beberapa kalian kok gini-gini diombang-ambing oleh seseorang terus, ditipu melulu ya. Dicerca, dibodoh-bodohin, nggak dianggap. Semua itu akan berbalik arah di bulan Agustus. Tapi healing tetap kalian perlukan. Kalian perlu menyegarkan diri, refresh your memory. Itu akan membawa kebaikan buat kamu para Virgo. Nikmati harimu Virgo, klaim energi positifnya ya. Tulis di komentar, saya menerima segala energi positif yang datang di bulan Agustus. Kita akan lanjutkan untuk Libra. Kita akan lanjutkan untuk zodiak Libra di bulan Agustus. Apa sih yang akan terjadi untuk para Libra di bulan Agustus? Libra 1, 2, 3. Wow. Ini mirip energinya Aries ya, kalau nggak salah yang tadi saya baca ya. Libra, ada energi positif yang kuat kepada kalian. Beberapa Libra memang di bulan lalu ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, banyak dan many problem yang menimpa diri kalian. Syukurlah kalian kuat dan kalian benar-benar bijaksana menyikapinya. Untuk itu ada awal perjalanan baru, kenyamanan di bulan Agustus ini. Makanya Mbah kok nggak bikin Libra di bulan Juli ya, ternyata ruwet ya. Ya kadang-kadang karena energinya saya maunya yang positif. Jadi kalau ruwet kadang-kadang saya nggak kasih tahu. Bukannya menyembunyikan ya, tetapi jangan sampai kalian terpengaruh dengan energi buruk. Nggak semua orang bisa ya untuk menyikapi dengan bijaksana energi buruk. Kadang-kadang mereka langsung down. Daripada membuat seseorang down, lebih baik aku nggak kasih tahu. Gitu ya, bukan bohong loh ya, tapi aku Mbah Toto nggak kasih tahu. Nih Libra, di bulan ini, nah kalau kebaikan-kebaikan aku kasih tahu untuk memberikan vibrasi yang positif kepada kalian. Serap ini semua nih Libra nih. Libra, banyak energi positif yang datang, entah itu dari luar atau dari dalam diri kalian sendiri. Entah itu dari keluarga, dari circle kalian, orang-orang kantor di tempat kerja, atau bahkan orang-orang yang vibrasinya sama yang akan baru kalian kenal di bulan Agustus. Kalian mesti menyaring ya teman-teman yang akan kalian temenin ya, akan kalian kontak, relation, berhubungan, berinteraksi di bulan Agustus. Saring benar-benar karena itu akan membawa dampak yang besar kepada kalian. Hati-hati dengan energi yang negatif ya. Orang yang toksik dan dia negatif segera hindari dulu. Mungkin nggak perlu kita putus siwa atau satru atau nggak ngobrol ya, tetapi cukup dijauhi, jangan terlalu didengar omongan. Nih gitu ya Libra. Nah kan ini nih The Shadow datang, The Two of Swords. Tapi untunglah ya, Eight of Pentacle ada. Semua kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Kamu berjalan ke arah yang tenang nih ya Libra. Kalian udah bener nih, udah mendayung atau berjalan ke arah yang tenang banget, ke arah yang enjoy. Langkahmu udah bener, itu menuju kenyamanan. Bener-bener bukan hanya kenyamanan di dalam hatimu saja, tapi menyangkut kenyamanan untuk keluarga, untuk pekerjaanmu, untuk rezeki dan karirmu.
Di sini memang akan ada perubahan yang cukup signifikan dan kadang-kadang perubahannya sangat cepat. Kalian harus siap. Nah, ini pentingnya ya dibaca tarot itu untuk peta kehidupan kalian seperti apa sih di bulan Agustus. Kalian bisa mempersiapkan diri, jangan merenungi ya, tapi benar-benar mempersiapkan diri preventif dengan segala sesuatu kemungkinan yang terjadi. Dan bila kemungkinan terjadinya itu bagus, siapkan dirimu, layakkan dirimu, banyak berdoa, banyak bersyukur sehingga kalian layak diberi kelimpahan rezeki ke depannya lagi dan lagi. Gitu ya. Libra, kita ambil 3 kartu ya. 1, 2, 3 untuk pesan semesta kalian para Libra. Libra, the energy is gaining momentum. Nih, saatnya ini kalian melangkah ke depan. Jangan mundur ke belakang. Ya, bener sih. Mana bisa mundur ke depan? Gak bisa ya. Jangan mundur ke belakang. Kalaupun kamu berhenti, itu ancang-ancang untuk melompat yang lebih tinggi. Gunakan momentum karena akan datang kesempatan peluang baru yang akan membuat energi kalian membara, yang membuat kalian benar-benar hidup. Ini benar-benar akan merubah nasibmu ke depan sampai 5 tahun, berpuluh-puluh tahun ke depan menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Jangan melihat ke belakang, show the world the real you. Tunjukkan siapa sebenarnya dirimu, jangan ragu-ragu. Karena keraguan-raguan saat ini di bulan Agustus itu nggak terlalu banyak membuat kalian beruntung. Jadi cepat cepat membuat keputusan, pertimbangan baik-baik, ambil keputusan. Karena energi bintang, rasi bintang Capricorn dan rasi bintang Leo menaungi atau banyak berpengaruh terhadap emosi kalian. Lupakan kedukaan, lupakan duka nestapa, hadapi ke depan. Hidup kamu bukan di masa lalu, tapi hidup kamu di masa depan. Gitu ya, Libra. Klaim energi positifnya, tulis di komentar, aku menerima energi positif untuk menjaga diriku ke arah jalan yang benar, yang lebih baik. Kita lanjutkan untuk Capricorn. Bagaimana kalian? Kehidupan Capricorn dulu aja ya, Scorpio habis ini ya. Energinya Capricorn udah mendesak-desak nih ya. Habis ini baru Scorpio. Capricorn, seperti apa energi kalian di bulan Agustus? Nampaknya ada getaran-getaran yang kuat ya Capricorn. Kita buka 3 kartu ya, 1 di tengah, 1 the bottom of the deck. Wow, 2 of 1. 2 of 1 the bottom of the deck. Kemudian 10 of sword dan 8 of cup. Capricorn, energimu agak kacau. Ada seseorang yang mengacaukan energimu. Bisa ini seseorang membuat amarah, seseorang membuat bahagia, seseorang yang mengaduk-ngaduk emosi kalian. Ini bercampur jadi satu ya di bulan Agustus. Untuk itu kalian memang perlu menyiapkan strategi, arah dan langkah yang tepat sebelum mengambil tindakan. Enggak semuanya negatif sih, ada yang positif, mengaduk-aduk, memberikan kebahagiaan, surprise yang luar biasa ya Capricorn. Beberapa saudara mendapatkan berita gembira, tapi justru itu membuat kalian capek gitu ya. Ada pernikahan membuat kalian harus keluar biaya kayak gitu ya Capricorn ya. Ambil yang positif-positif, gak usah gengsi, buang gengsimu. Capricorn adalah zodiak elemen tanah yang ya dia tuh gak enakan kalau ditolong orang. Dia gak mau utang budi, maunya gak ada utang budi, segera bayar kebaikan orang lain itu dengan lunas gitu ya. Tapi di bulan Agustus ini kalian perlu ya merendahkan atau menekan ego sedikit deh ya. Biarlah kebaikan orang masuk ke dalam diri kalian. Nanti dibalas saatnya tiba.
Saat ini kalian memerlukan advice dari seseorang, penghiburan dari seseorang yang bisa membuat hati kalian tuh damai atau apa ya, balance atau tenang atau nggak teraduk-aduk gitu ya para Capricorn ya. Nih kita akan lihat seseorang, untunglah ya Capricorn, banyak berita gembiranya daripada berita susahnya ya. Tapi ini cukup melelahkan buat energi kalian dan cukup mengeluarkan duit yang banyak. Sekali lagi, untungnya rezeki kalian juga gede gitu ya. Ada energi baru yang membuat kalian cuan gila-gilaan ya. Untung gede-gedean. Semua berkat ya, banyak doa-doa kalian di masa lalu, banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari karma kalian ya, dari apa ya namanya ya, perbuatan-perbuatan baik kalian. Siapa menanam dia akan menabur, siapa menabur angin dia akan menuai badai. Untunglah kalian banyak menabur kebaikan sehingga tumbuh di tamanmu bunga-bunga yang bermekaran, sehingga kupu-kupu rezeki datang berbondong-bondong ke arahmu. Aminkan di komentar ya untuk para Capricorn. Yang perlu kalian cermati adalah orang yang berusaha mengadu-adu emosi kalian, yang bisa membuat emosi yang nggak bagus ya, karena itu akan sangat mengganggu. Benar-benar kalian pilih orang-orang mana yang bisa memperbagus vibrasi kalian. Kita lihat pesan semestanya. Nothing will come of this situation. Oh, aman sih ya. Semuanya kalian bisa mengendalikan energi kalian di bulan ini cukup kuat. Jadi hampir semua terkendali dan semuanya win-win forecast, win-win solution. Kalian benar-benar bisa bijaksana menyikapi hal ini dan semuanya baik-baik saja. Klaim energi positifnya ya Capricorn ya. Kita ke arah Scorpio ya. Bagaimana energi Scorpio di bulan Agustus? Seperti apa sih energi kalian para Scorpio di bulan Agustus? Wah, Scorpio ini energinya kuat banget ya. Dan energinya bener-bener kalau aku rasa sih naik tinggi ya, vibrasinya bagus banget. Kita lihat the bottom of the deck-nya apa. Tuh kan, energi happy ya Scorpio ya. Beberapa bulan ini energi happy kalian memang mencuat, tetapi memang beberapa kalian nggak bisa memanfaatkan energi ini dengan baik karena diracuni oleh beberapa pikirannya yang negatif. Rezeki gede, berlimpah, dan nih banyak diracuni orang ketiga ya. Ini yang harus, bukan hanya masalah asmara ya, tapi kalian dibuat bimbang di dalam hal bisnis, dibuat gitu juga yang terjadi, dibuat kamu mengalami keraguan-raguan yang akan membuat suasana hati kalian kurang mantap. Kita lihat solusinya dulu ya Scorpio ya. Solusinya apa di sini dan apa yang harus kalian lakukan. Bottom of the deck lagi. Dan kita akan lihat apa sih yang harus kalian lakukan, apa sih yang harus kalian perbuat, sikapi apa yang harus kalian cari solusinya, apa yang harus kalian lakukan dengan beberapa orang yang akan mengganggu kalian, dan perencanaan yang terbaik. Kalian harus tahu hitam putihnya pasangan kalian. Hitamnya segera dieliminir atau lupakan, perbaiki. Putihnya kalian apresiasi. Rezekinya sih mengalir deras ya Scorpio. Tapi ada beberapa kalian yang gagal untuk mempergunakan peluang dan kesempatan ini dengan baik. Karena mungkin kalian banyak galau dan keserang energi negatif, atau berpikir-pikiran wasangka yang terlalu, sehingga kalian menyanyiakan peluang dan kesempatan itu. Dan di bulan Agustus ini jangan sampai itu terjadi lagi. Di bulan Agustus ini kalian benar-benar harus mengambil kesempatan terbaik dan memberikan tindakan yang terbaik. Dengan apa sih? Lakukan ya perencanaan yang detail,
membuat anggaran yang terbaik, memperbesar laba dan mengurangi biaya. Kalau dalam hubungan asmara, memperbanyak komunikasi, keluarkan unek-unek semua kalian, kemudian lupakan kesalahan-kesalahan yang lalu, ya saling memaafkan gitulah ya Scorpio ya. Karena nih hadirnya orang ketiga nggak melulu ke orang-orang yang kalian sudah menikah ya. Ada beberapa yang kalian lagi gebet-gebetan udah kayak gitu ya. Ada yang kalian lagi ke arah apa ya namanya ya, PDKT. Ada yang saling serobot menyerang dirimu ya, kayak gitu ya para Scorpio ya. Kita akan lihat nih pesan semestanya, balance spirituality dan practicality. Mbah Toto bahasa Inggris dapat ya kayak gini ya. Balance spirituality and practicality. Harus imbang antara berdoa, belajar, bekerja, apa tuh namanya, olahraga, tidur yang istirahat dan nih jangan takut, luck is on your side. Satu lagi, what do you need to release? Release negativity. Semua pikiran buruk tadi, hitam putihnya segera diselesaikan dengan pasangan kalian, dengan klien bisnis kalian, dengan keterbukaan. Jangan terlalu misterius. Ini energi Capricorn dan energi rasi bintang Leo di bulan Agustus ini begitu kuat, sehingga kalian benar-benar harus terang benderang merubah sedikit strategi supaya hidup kalian lebih nyaman di bulan Agustus. Itu yang perlu diingat ya para Scorpio. Jangan terlalu apa tuh namanya, misterius, orang nanti bingung. Kita lanjut ke Sagittarius dulu ya. Kita lanjut bagaimana energi zodiak Sagittarius di bulan Agustus. Sagittarius 3 kartu, Nine of Cup. Wow, the bottom of the deck, King of Pentacle. Sepanjang zodiak yang saya baca, ini energi yang paling wow, energi yang paling kuat, energi yang paling hoki, baik dalam kisah asmara, percintaan, rezeki duit, dan karir. Sagittarius, nikmati harimu. Di bulan Agustus ini banyak pencapaian dan kesempatan yang bisa kalian raih. Ini memang berkat dari kekokohanmu, kemauan belajar bagaimana mengambil hikmah dari sebuah keadaan yang terbaik di bulan-bulan lalu dan di tahun-tahun lalu, yang membuat energimu benar-benar clear. Kita lihat kartu 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sagittarius, seperti apa energimu? Wah, ini hebat banget ya energi kalian para Sagittarius ya. Happy semua, memang dari arah di awal ini memang bagus-bagus semua. Dan yang paling harus kalian perhatikan ini aja nih, The Moon. Semua energi bahagia, tetapi ada sesuatu yang belum terungkap. Misteri besar yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Kalian memerlukan atau harus concern terutama ke pasangan bisnis kalian atau pasangan di dalam kehidupan asmara, di dalam keluarga, untuk mengetahui apa keinginannya, apa mimpinya, apa harapannya, supaya ini menyempurnakan kehidupan kalian di bulan Agustus. Ada happiness, ada double happiness, ada magician, semua berjalan dengan sangat lancar. Tapi ini justru kalian harus hati-hati, karena jangan sampai euforia ini membuat kalian lengah untuk menentukan arah keputusan mana, baik itu dalam kehidupan asmara maupun dalam kehidupan bisnis. Karir kalian cemerlang, tapi nggak boleh lengah gitu ya, ibaratnya ya, satu di atas, satu di bawah, satu di tengah. Udah 3 nih pesan semesta untuk para Sagittarius. Take time to breathe out kan. Jangan benar-benar euforia dengan kehidupan yang indah pun akan berlalu gitu ya. Pertahankan selama mungkin, semoga sampai selamanya. Kemudian nothing will come of this situation. Jangan khawatir, dan jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru ekspansi.
Kalau ekspansi asmara memang jangan ya, kalau untuk kalian yang udah menikah ya. Kalau yang belum menikah ekspansi asmara boleh. Yang apalagi yang belum punya pacar ya harus ekspansi untuk menentukan jodohmu, karena di bulan Agustus kesempatan bertemu dengan seseorang itu gede. Kita lanjutkan untuk Pisces. Aquarius, minta maaf kalian aku tinggal ya Aquarius ya. Kita langsung ke Pisces nih. Nanti Aquarius kalian tulis di komen atau Wawa ya, nanti aku kasih jawabannya ya. Untuk energi Aquarius ya. Kita lihat energi Pisces di bulan Agustus. 3 kartu, satu di atas, satu di tengah, satu the bottom of the deck, satu di bawah. Apa sih kejadiannya? Wow, Pisces juga bagus ya. Ini yang nggak aku duga-duga ya. Aku kira Pisces akan banyak problem. Aku kira Pisces energinya, getarannya tuh agak apa ya, membara gitu ya, campur aduk gitu ya. Ternyata energinya happy semua. Dan gelombang-gelombang yang menerpa kalian bisa sikapi dengan sangat bagus. Ya Pisces ya, nikmati harimu ya Pisces. Kita lihat apa yang terjadi, what's next untuk karir dan kehidupan kalian. Kehidupan keuangan kalian seperti apa ya. Di dalam kehidupan secara menyeluruh kalian happy dan sangat happy. Di dalam kehidupan keuangan kalian perlu berusaha karena pengeluarannya besar. Penghasilan gede mbah, gede, penghasilannya gede. Pisces, banyak kalian yang akan mendapatkan kehamilan, terutama kalian yang menginginkannya. Nih, The Empress nih, lambang kesuburan. Kalau kalian bersedia Pisces, kalian pengen hamil, gaspol dari sekarang. Paling enggak, tapi ya jangan setiap hari ya ngegaspolnya ya. Seminggu 2 kali paling banyak, paling minim 2 minggu sekali, itu akan sangat bagus menghasilkan buah yang bagus dan bisa hamil. Untuk masalah rezeki, duit akan berlimpah tapi pengeluarannya besar. Untuk karir, kalian cukup dengan bekerja sebaik mungkin, maka akan mendapatkan hasil karir yang cemerlang. Ada sih yang berusaha menggoyang karirmu, tapi itu nggak akan berefek besar untuk kalian ya Pisces. Pertahankan energi ini. Kita lihat pesan semestanya ya. Meditate and contemplate ya Pisces. Pertahankan energimu dengan banyak berdoa, meditasi, menenangkan pikiran. Intinya jangan sampai kalian goyang. Kemudian fight your dream. Perjuangkan mimpi-mimpimu, kalian akan mencapainya di bulan Agustus. Dan you are good enough. Kalian cukup mumpuni lah ya untuk semua pekerjaan yang bisa kalian akan jalani ya. Apa yang kalian inginkan, sesuatu yang sudah dimimpi-mimpi kalian akan banyak menghasilkan kenyataan. Aku buka untuk Aquarius tapi aku nggak jabarkan ya. 1, 2, 3. Ini energi Aquarius ya. Energi Aquarius, tapi saya nggak akan jabarkan. Kalian bisa cek di Google apa arti dari ketiga kartu ini. Dan yang berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa interpretasikan sendiri gambar-gambar ini. Ini ya para Aquarius ya. Ada King of Cup, ada apa nih, The Lover, ada Five of Wands, ada Queen of Cup, dan ada Ten of Swords. Sedangkan pesan semesta untuk kalian para Aquarius adalah 1, 2, 3. Di paling bawah adalah personal issue resolution. Kemudian yang berikutnya a time for healing ya Aquarius, dan meditative and contemplate. Begitu semua, semoga serap energi yang positif-positif ada aja, yang negatif hilangkan. Simak video yang di belakang. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.
Terus jangan lupa yang masih menginginkan bibit duit, tulis saya ingin bibit duit. Yang sudah pernah dapat bibit duit, tulis saya ingin bibit duit lagi. Yang pengen kaos, tulis saya pengen kaos warnanya, dan jangan lupa sebutkan dari pulau mana supaya rata nih, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi semua dapat, karena donatur maunya terbagi rata ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita nggak boleh menyebutkan yang GA singkatan itu ya, karena sebagian nanti di hold atau dicekal ya sama beberapa sebagian platform ya. Jadi langsung aja saya sebutkan yang masih menginginkan kaos Mantokle. Semoga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Cluenya hanya tuliskan saya mau kaos lagi warna merah, hitam, putih, tersedianya itu ya. Yang belum pernah dapat, tulis saya pengen kaos, nggak usah pakai lagi ya, tapi tulis apa namanya, warna dan ukurannya, nanti donatur yang milih ya. Dan langsung dikabarin, semua nggak ada biaya ya, sampai di depan rumah kalian, yang nanggung donatur semua. Oke, yang berikutnya adalah